Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El-Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita hari ini. Terdapat di dalam Kejadian pasal 48. Ayat 11 sampai ayat 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkati nyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkan tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, tidak ada yang kebetulan, ya. Dari kisah atau pembacaan kita hari ini, bagaimanakah Yakub memberkati cucu-cucunya, yaitu Efraim dan Manasye, anak yang keturunan daripada Yusuf, ya. Bagaimanakah peristiwa ini, mungkin kita berpikir apakah itu adalah sesuatu hal yang baik, apakah hal itu memang disengaja ataukah dibuat-buat, begitu ya Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat peristiwa yang terjadi ini, kalau kita percaya bagaimanakah rancangan Tuhan yang besar atas setiap umat-umat Tuhan, maka segala perkara, segala peristiwa itu pasti terjadi bukan karena di luar rencana Tuhan atau di luar kehendak Tuhan. Karena setiap peristiwa itu pasti terjadi bukan karena sebuah kebetulan, ya. Semua peristiwa di dalam kehidupan ini terkadang sering terjadi tanpa perencanaan, bahkan terkadang di luar pemikiran kita. Bahkan kita tidak bisa memahami. Bahkan mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa ini terjadi? Kenapa kok dia bisa demikian? Aku seperti ini, mengapa terjadinya hanya kepada saya? Mengapa dia sukses, aku tidak? Atau mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita, bisa tiba-tiba kita juga sukses, bisa tiba-tiba kita juga ada di bawah, ya. Nah, itu terkadang muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup ini tatkala kita menghadapi perkara-perkara, entah itu
perkara yang baik maupun perkara-perkara yang tidak baik ya, yang buruk menurut pemandangnya kita. Nah, tetapi segala sesuatu yang kita hadapi atau yang terjadi di sekitar kita itu juga menimbulkan dua respon yang muncul ya. Nah, respon itu jika yang terjadi adalah peristiwa yang buruk, yang merugikan, maka bisa menimbulkan respon seseorang itu menjadi kecewa ya, sedih, kecewa ya, atau lemah hati ya. Nah, kemudian jika yang terjadi adalah peristiwa yang baik, yang menguntungkan, bisa menjadi hal yang menakjubkan ya, membahagiakan. Kok bisa ya? Nah, hal-hal ini tentu saja terkadang di luar pemikiran kita. Hal-hal ini terkadang terjadi begitu saja tanpa ada di dalam pemikiran kita mungkin ya. Nah, dalam iman kekristenan sangat ditekankan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak ada yang mustahil ya. Arti kebetulan ya. Kalau di dalam tema tadi tidak ada yang kebetulan, arti kebetulan adalah tidak dengan sengaja terjadi. Yang kedua, keadaan yang terjadi secara tidak terduga. Bisa tiba-tiba senang, bisa tiba-tiba menyedihkan, bisa tiba-tiba menakjubkan, bisa tiba-tiba mungkin mengecewakan. Ya, itu hal-hal yang terjadi sepertinya seolah-olah itu adalah kebetulan. Ya, nah dalam pembacaan kisah Alkitab di pembacaan kita hari ini adalah tentang Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Ya, nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam tradisi yang ada di bangsa Israel, yang berhak mendapatkan berkat utama itu adalah anak yang sulung ya. Ya, itu digambarkan dengan penumpangan tangannya ketika memberkati, ketika mendoakan itu didoakannya harus ditumpangkan dari tangan kanan. Ya, itu tertulis di dalam ayat yang ke-14 ya. Jadi tangan kanan diletakkan di atas kepala anak yang sulung untuk mendapatkan berkat yang utama itu ya. Nah, tangan kiri di atas kepala yang bungsu. Nah, tetapi yang terjadi kalau kita tadi membaca bahwa di ayat yang ke-14 itu seolah-olah Yakub ini ketika menumpangkan tangan hendak memberkati anak-anak Yusuf, seolah-olah terjadi sebuah kesalahan. Kenapa? Bahwa di ayat yang ke-14 ini dikatakan Efraim meskipun dia yang bungsu, yang harusnya ketika didoakan dia harus ditumpangin tangan yang kiri, sementara Manasye harus yang tangan kanan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Efraim mendapatkan penumpangan tangan kanan dari Yakub, Manasye yang sulung mendapatkan penumpangan tangan yang kiri. Nah, padahal Bapak Ibu kalau kita membaca dan menyimak tadi, mereka itu sudah diatur oleh Yusuf supaya posisinya itu tidak salah ya. Efraim ditaruh di sebelah kirinya supaya di sebelah kirinya supaya mendapatkan berkat sesuai dengan yang ditempatkan oleh Yusuf ini. Demikian juga Manasye ya, di sebelah kirinya Yusuf supaya dapatnya di tangan kanan. Tetapi justru si Yakub ini ketika memberkati, mendoakan, tangannya bukan lurus posisi, tangan kanan harusnya di posisi kanan, tangan kiri harusnya di posisi kiri ya. Tetapi yang terjadi, tangan kanannya Yakub itu menyilang. Dia menyilang, dia menumpangkan tangan di atas kepala Efraim yang ada posisinya di sebelah kirinya, sehingga menyilang. Ini adalah sesuatu yang aneh sebenarnya ya Bapak Ibu, janggal. Posisinya sudah ditempatkan persis seperti yang seharusnya. Tetapi kenapa bisa tangan Yakub itu menyilang? Malah lebih susah sebenarnya ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat di sini kesalahan, seolah-olah ini adalah dipandang kesalahan. Ketika sebuah peristiwa terjadi di luar kehendak kita, terkadang kita memandangnya itu tidak baik. Oh, itu salah, yang benar itu seperti ini. Ini adalah pandangan-pandangan manusia ketika apa yang diinginkan atau apa yang terjadi ternyata di luar pemikiran kita ya. Nah, di ayat yang ke-17 Yusuf pun melihat demikian. Di ayat yang ke-17 dikatakan, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik.
Peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa yang memimpin tangan daripada Yakub itu adalah Tuhan sendiri untuk memberkati Efraim dengan berkat yang lebih besar daripada berkatnya Manasye sebagai anak yang sulung. Ya. Efraim dan Manasye. Nah, bukan kehendaknya sendiri. Tentu saja tangan daripada Yakub itu bukan hanya semata-mata kehendaknya sendiri. Sakarepe dhewe gitu ya. Oh, ini karena aku suka ini, bukan. Dalam iman percaya kita percaya bahwa segala sesuatu itu atas pimpinan Tuhan, ya. Nah, karena apa, Bapak Ibu? Bahwa saya percaya itu bukan kehendaknya Yakub sendiri, karena Yusuf pun di ayat selanjutnya sempat membetulkan, Bapak, itu adalah hal yang tidak baik. Dia berusaha memegang tangan Yakub untuk membetulkan tangan yang benar harus ditumpangkan kepada anak yang sulung. Tetapi Yakub menolak, dikatakan. Yakub menolak. Itu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub ini adalah dorongan pimpinan daripada Tuhan, dan yang dengan menggerakkan kedua tangan Yakub itu sendiri. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, ayat yang tidak asing bagi kita, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, entah itu dalam peristiwa yang baik maupun peristiwa yang buruk menurut pemandangan mata manusia. Tetapi dalam segala kehidupan, sedetail apapun, sekecil apapun, sesimpel apapun, tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, memandang bahwa hidup kita pun lahir. Kita lahir di tengah-tengah keluarga siapa, itu bukan kebetulan. Kita saat ini berdomisili di mana, itu juga bukanlah suatu kebetulan. Jika suatu hari kita mungkin bertemu dengan orang-orang, wah, dia kok sudah lama ya tidak datang ke gereja, itu juga bukan suatu kebetulan. Bisa jadi bahwa pertemuan kita memang sudah diatur sama Tuhan supaya kita bisa mengingatkan dia yang sudah lama tidak datang beribadah. Atau mungkin hal-hal ajaib lainnya, hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita yang lainnya. Semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Kesimpulan bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita adalah, yang pertama, saya mencatat semua peristiwa yang terjadi itu ada di dalam kedaulatannya Allah. Yang kedua, semua kejadian hal yang baik maupun yang buruk itu atas seizin Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini juga adalah rencana Tuhan. Apa yang engkau alami hari-hari ini, percayalah ada tujuan yang baik yang Tuhan sementara kerjakan. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika kita melihat, merasakan atau memperhatikan di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ada sesuatu hal yang terjadi bahwa semua ternyata tidak ada yang kebetulan, maka kita harus belajar percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah bertujuan baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar berserah penuh kepada Tuhan, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Apapun yang terjadi itu atas kendalinya Tuhan. Jadi jika kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, maka apa yang kita alami, kita harus belajar memandangnya dengan cara berpikir yang positif. Memiliki cara pandang yang positif itu sangat penting supaya kita tidak lekas menilai hal-hal itu dengan buruk. Karena apa? Hal-hal yang kita nilai, hal-hal yang kita pikirkan secara negatif itu pasti juga akan menghasilkan sesuatu yang negatif, ya, yang buruk. Tetapi ketika kita melihat, memandang segala sesuatunya dengan pola pikir yang positif, itu mendatangkan kebaikan bagi kita, karena kita percaya apa yang kita pikir baik itu akan terjadi hal yang baik. Kemudian apa yang kita alami pasti memberikan pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita, apapun itu. Pelajaran yang berharga itu adalah pelajaran yang sesuai dengan pengalaman
baik yang kita lihat maupun yang kita alami. Oleh karena itu, jangan takut ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, semua tidak ada yang kebetulan, karena hidup kita ada di dalam rancangannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat setiap kemurahan, kebaikan Tuhan, karena hidup kami semua hanya oleh anugerah Tuhan. Setiap kehidupan kami bukanlah suatu perkara kebetulan, tetapi hidup kami sudah diatur oleh Tuhan, hidup di dalam rancangannya Tuhan, dan hal-hal yang baik yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami menurut pemandangannya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu GPDI LCAD Magelang untuk mereka percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan sendirian, karena Engkau ada di dalamnya bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, tolong keluarga besar GPDI LCAD menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kiranya hidup keluarga GPDI LCAD Magelang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang keluarga GPDI LCAD perbuat berhasil. Terima kasih, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah berkat bagi kami semua. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.